Hai Sobat Milenial and Gen Z, apa kabarnya? Semoga kalian sehat dan yang berpuasa lancar, dapat berkah ibadah di bulan Ramadan. Nah, kita ketemu lagi di program Real Talk with Uni Lubis. Lagi rame kan selama mungkin seminggu ya, 2 minggu terakhir. Jadi kalau kita di IDN Time biasanya kalau lagi ada isu yang sedang rame, kita harus atau wajib untuk langsung menanyakan verifikasi sebagai jurnalis. Ternyata Mbak Uni ngikutin juga ini kegiatannya. Ngikutin banget, Waduh, ngikutin jadi banget. kita digosipin nih di belakang nih pasti nih. Harusnya saya udah dari begitu hari kedua, maksudnya pengen minta waktu. Tapi ini adalah biar nggak salah, saya manggilnya Bang nih, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, biar nggak salah, Bang Joao Angelo de Souza Mota. Sekarang ke topic of the week. Wah, berarti Mbak Uni kepo juga nih ternyata gitu ngikutin. Oh ngikutin, saya cuman pas waktunya baru sekarang. Nah, kok Agrinas ngurusin impor mobil untuk Koperasi Desa dan Kota Merah Putih? Betul, jadi ini kan teman-teman kan tidak melihat, ini kan bukan suatu kegiatan yang ujuk-ujuk tiba-tiba Agrinas melakukan kegiatan ini. Jadi kami sesuai dengan SKB 4 Menteri, itu mungkin prosesnya sudah mulai. SKB 4 Menteri itu Mentan, Menkop, Mendes, Menkyu, dan Menko Pangan ya. Oke. Ya, Menko Pangan. Kemudian mereka menunjuk Menteri Koperasi untuk sebagai pelaksana Koperasi Desa Merah Putih tersebut. Kemudian kami berdasarkan surat perjanjian kerjasama dengan Kementerian Koperasi, kami ditunjuk untuk melakukan pembangunan fisik Gerai Merah Putih dan menyiapkan sarana prasarana daripada Koperasi Merah Putih tersebut untuk mendukung kegiatan operasionalnya. Selain daripada nanti di situ kita menyiapkan rak-rak untuk nanti menyusun barang-barang jualannya, kita juga menyiapkan sistem kasirnya, meja kasirnya, semua kita siapkan AC-nya. Ini Agrinas, ini Agrinas. Oh, jadi bukan justru dinas koperasi di daerah, bukan ya? Tapi bukan, Agrinas. Jadi memang itu ketika Agrinas ditunjuk, Agrinas kita berpikir ini bagaimana caranya kita membangun 80.000 koperasi secara bersamaan di seluruh Indonesia gitu. Kalau kita berikan kepada suatu entitas perusahaan swasta maupun BUMN, saya rasa termasuk agak berat itu kalau kita tidak berpikir out of the box gitu. Akhirnya saya berdiskusi dengan tim, ini konsep apa yang paling pas untuk kita bisa membangun ini secara simultan. Nanti saya ajak Mbak Uni nanti lihat ke war room kita gitu. Nanti dari war room kita tuh kita bisa monitor semua project on time. Tapi menarik loh, baru kali ini tahu bahwa ternyata Agrinas yang malah sampai menyiapkan infrastruktur berarti ya. Jadi selain infrastrukturnya juga sarana prasarananya. Nah, salah satu daripada sarana prasarananya, kita juga di dalam koperasi itu nanti akan disediakan 1 truk roda 6. Kemudian kita juga menyiapkan 1 mobil pick-up 4x4. Juga kita akan menyiapkan 2 motor roda 3. Mungkin tadi kalau pas naik ada motor roda 3 yang lagi dipajang di depan gitu. Nanti juga Mbak Uni saya ajak lihat mobil Mahindra yang lagi yang udah masuk. Lagi banyak dibicarakan. Udah berapa? Udah 1.200 ya? Sampai akhir bulan ini 1.200 dan sekarang ada 1 saya simpan di bawah 1 khusus untuk Mbak Uni lihat nanti. Jadi sudah kami siapkan. Oh jadi makanya saya sejak berita itu muncul, kok Agrinas ya yang mengimpor, kenapa bukan misalnya Kementerian Koperasi atau apa gitu ya. Nah, tapi memang ada penugasan dalam rangka untuk mempersiapkan sarana prasarana tersebut, maka salah satunya adalah menyediakan mobil untuk operasional ini. Nah, mobil operasional ini ini juga sama nih, tidak ujuk-ujuk tiba-tiba kami impor gitu. Kenapa kok impor? Karena
ini tidak sesuai dengan semangat mendukung produk lokal dan penciptaan lapangan pekerjaan. Karena biar akurat nih ya. Biar supaya akurat nih, saya juga supaya jangan kita berdebat dalam hanya pikiran dan berdebat dalam kata-kata tanpa fakta. Jadi saya kalau bisa saya tunjukin nih ya, supaya teman-teman nanti lihat. kita tunjukin. Nah, Ya. jadi mungkin Nanti bisa di sini, diceritain. nanti saya ceritain bahwa Ini semua apa ini? adalah berita acara bahwa semua produsen lokal yang ada di sini sudah kita undang semua. Oke, kita bacain satu-satu apa aja. Jadi yang sudah dikontak. Yang sudah dikontak, sudah diundang itu Mitsubishi L300, Suzuki Carry, kemudian Isuzu D-Max, kemudian Toyota Hilux, di sini diwakili oleh Astra International, terus ya dia hanya mampu menyediakan 1.000 unit sampai dengan Maret 2026 dan 800 unit dari April sampai Mei. Sehingga kebutuhan kami 880.000 itu tidak bisa terpenuhi. Sehingga akhirnya kami terpaksa harus melakukan impor tersebut gitu. Jadi kami melakukan impor ini karena ketidakmampuan kita untuk memproduksi. Dan juga harganya yang mereka tawarkan sangat mahal sekali gitu kan. Sedangkan kita beli dalam jumlah yang banyak. Saya mencoba bernegosiasi dengan mereka. Ini kan kita beli bulk. Mereka bilang bahwa oh enggak, ini mobil nasional itu mobil itu tidak ada bulk. Saya bilang lah, saya belikan banyak. Kalau banyak ya harganya harus jauh lebih murah dan ini kan sesuatu yang bukan yang pasar kamu yang selama ini kamu jual. Saya ini kan di luar daripada pasar yang selama ini mengkonsumsi produk kalian. Tapi ini kan bertahap, Bang. Waktu Januari itu di IDN Times, Menteri Koperasi, Bang Ferry, mengatakan bahwa kira-kira plannya bulan April ini ada 26.000 ya, 26.000 Kopdes Kota Merah Putih. Jadi artinya nggak langsung 80.000 juga kan? Betul, nggak langsung 80.000, tetapi juga begini, apabila kita juga harus melihat bahwa kebutuhan pasar kita ini sebetulnya yang agak di luar daripada pasar yang biasanya adalah kebutuhan MBG. MBG juga setiap dapur MBG itu memerlukan 2 unit kendaraan 4x2. Kemudian kita melihat juga bahwa dengan adanya subsidi pemerintah terhadap pupuk yang luar biasa ini menyebabkan pertumbuhan pertanian kita sangat dahsyat. Pertumbuhan pertanian kita yang begitu besar ini di bawah, karena ketidakmampuan mereka untuk membeli mobil 4x4, terpaksa mereka membeli mobil 4x2. Nah, kalau untuk pertanian, saya pastikan kepada teman-teman bahwa orang yang terlibat di pertanian pasti akan berharap bisa membeli mobil 4x4 kalau harganya bisa tercapai. Karena lokasinya, lahan-lahan kita ini cukup menantang dan tidak mudah untuk dilalui oleh mobil 4x2. Mereka kalaupun pakai 4x2 itu benar-benar karena terpaksa. Tidak mampu membeli atau tidak ada ketersediaan. Kalaupun ada ketersediaan di pasar Indonesia, harganya nauzubillah gitu. Nggak mampu kita beli gitu. Tapi yang 105.000 yang rame ini khusus untuk Kopdes? Bukan yang untuk MBG? Bukan. Jadi, nah karena kebutuhan kami yang begitu mendesak, sehingga mereka tidak mampu mensuplai. Jadi in total dari yang sudah dihubungi dan ditanya udah ketemu sanggup. Ini sekitar saya tadi baca teman-teman antara Oktober sampai November tahun lalu ya. Itu total itu cuma sanggup berapa? Cuma sanggup itu untuk Mitsubishi Motor mereka hanya sanggup 20.600. Itu pun kami berikan waktu mereka cukup lama untuk melobi Jepang agar mau menyuplai mereka sebanyak itu, dan terus terang aja mereka di awalnya sepertinya itu tidak yakin bahwa program ini benar. Akan jalan gitu ya? Akan jalan dan benar gitu. Kemudian selain Mitsubishi kami juga berikan kepada Foton. Nah Foton itu 13.500. Kemudian Hino kita berikan sebanyak 10.000. Kemudian Mitsubishi, Isuzu hanya 900. Nah, terus terang aja nih teman-teman yang sudah berkontak dengan kita nih, ada beberapa teman-teman yang saya belum kunjungin pabriknya. Nah ini saya sebetulnya juga agak dakdikduk ini. Apakah mereka bisa menyuplai saya sesuai dengan waktunya gitu, karena melihat kapasitas pabrik mereka sendiri yang ada di sini. Saya belum pernah lihat mereka memproduksi sebanyak itu. Jadi saya lagi meminta waktu. Kebetulan sekarang ini jam 1, teman-teman lagi
berkunjung ke jam 1 hari ini Kamis kira hari tanggal Kamis 26 Januari Februari. Teman-teman lagi visit ke Mitsubishi di Tangerang yang mensuplai bak untuk Kramayuda ini ya. Mitsubishi berarti kan Kramayuda. Tapi di sana dia kayaknya yang mensuplai baknya untuk Kramayuda. Nah, saya juga mungkin dalam kesempatan ini juga ingin sampaikan juga kepada Kramayuda untuk tolong kita diundang untuk melihat company visit supaya bisa memastikan bahwa produk 20.600 yang kami sudah order ini bisa memenuhi jadi intinya, tapi sebenarnya ke Mitsubishi juga udah ada order itu? Sudah ada 26.000. Oh berarti bukannya tidak ada yang lokal yang dapat order? Selain Mitsubishi ada Hino, Foton, dan Isuzu. Jadi total berapa yang udah diorder? Totalnya 46.000. 46.000. Terus ditambah yang 105. Dengan 105.000 itu 35.000 pickup dari Mahindra, 35.000 truk dari Tata, dan 35.000 truk dari Tata juga. Tata sih perusahaan gede ya. Tata perusahaan gede, betul. Nah, tapi kalau yang Tata sama Mahindra ini, Bang Joao memang udah tahu produknya? Saya sudah datang ke sana, saya sudah lihat langsung kemampuan produksi pabriknya, dan sekarang saya juga ada satu contoh di sini untuk ditunjukkan ke Mbak Uni supaya yakin bahwa produk yang kita buat ini bukan pantas kita berikan kepada teman-teman kita di seluruh desa, di seluruh pelosok di Indonesia gitu. Jadi ini mungkin ada tulisan Pak Dahlan Iskan. Pak Dahlan Iskan tahu kan Bang Jo? Betul. Dia suka nulis, terus dia bilang, wah saya kaget uang muka sudah dibayar 30%. Nah jadi padahal kan ini sebelumnya nggak ada selentingan, biasanya penjagaan informasi rencana impor itu juga ketat, tapi tiba-tiba udah dipesan dan uang muka sudah dibayar 30%. Gimana nih? Nanggapin Pak Dahlan Iskan. Ya, Pak Dahlan saya dengan senang hati menjelaskan karena begini, kita ini kan menghentikan line produksi mereka. Jadi line produksi karena begini, saya datang ke sana, saya lihat sendiri, luar biasa kemampuan produksi mereka dan mereka menggunakan istilah human intelligence. Jadi untuk mengembangkan human intelligence dalam memproduksi mobil, dia mencampur mobil itu tidak pick up semua. Jadi dia dalam waktu bersamaan itu dia membuat pick up, dia membuat jeep, dia membuat juga mobil SUV, dia membuat mobil sedan. Nah dengan begitu mereka membuat si pekerja ini otaknya itu tidak berhenti berpikir sehingga mereka sebut itu adalah human intelligence. Nah sekarang produksi lain mereka yang seperti itu akan mereka hentikan dan akan mereka buat khusus untuk memproduksi produk kita gitu. Oh ini kan target ini 105.000 yang dari India ini untuk 2026. Kapan delivery-nya? Harusnya mereka delivery bertahap. Terus terang saja, kalau saya sangat optimis bahwa sampai Juli atau Agustus nanti ini kami akan menyelesaikan 60.000 bangunan. 60.000? Iya, bangunan Koperasi Desa Merah Putih. Nanti saya akan Juli. Artinya perlu 60.000 itu 60.000 dikali 2, 120.000 dalam waktu mobil ya. Perlu mobil 2. 120.000 karena satu koperasi itu 2. Ada pickup sama ada truknya gitu. Itu yang karena waktu yang begitu terbatas sehingga teman-teman lokal ini tidak mampu mensuplai. Oke, sesuai dengan kebutuhan ya. Sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau 80.000 berarti 380.000 berarti 160.000. Betul. Jadi dari 105.000 ini ada 45.000 yang disuplai dari lokal. Dari lokal. Oh berarti itu setara dengan sekitar 35.000 mobil ya, kira-kira. Betul. Nah itu duitnya dari mana? Nah, ini Mbak Uni ketinggalan nih. Kita kan sudah dapat pencairan. Soalnya waktu itu waktu kami dijelaskan oleh Pak Menko Zulhas bahwa yang rame-rame dulu juga sempat rame kontroversial bahwa akan ada 3 miliar plafon sampai 3 miliar. Betul. Dari setiap koperasi, dari Himbara. Betul. Nah itu akan digunakan terutama
termasuk dia mention bahwa untuk kendaraan kalau perlu Betul. membeli kendaraan karena Betul. bangunan sebetulnya menggunakan bangunan yang sudah ada diutamakan yang sudah ada bekas sekolah di apa segala macam. Mungkin Nah, jadi persepsi ini agak berbeda dengan konsep yang diinginkan oleh Bapak Presiden. oke, sekarang Dan gimana ceritanya? jadi konsep pembangunan ini itu sudah kita siapkan desain, kita sudah siapkan perencanaannya. Pembangunan satu koperasi Desa Merah Putih itu memerlukan waktu 92 hari. Oke. Itu secara teknis semua sudah kita hitung, kita bagi volume bobotnya, terus bagaimana pembagian kerja antara atas sama bawah sehingga memastikan bahwa 92 hari ini pasti terbangun. Oke. Jadi ukuran yang sekarang kita bangun ini Itu adalah berarti bangunan baru dong? bangunan baru. Oh, oke. Jadi 30 kali 20 atau 600 meter persegi. Nah, nanti Mbak Uni nanti kita ajak ke war room, nanti kita tunjukin. Nanti mungkin juga bisa di di videoin war room kami dan hasilnya seperti apa. Nanti kita bisa lihat real time gitu. Ya karena sebelumnya Pak Zulhas tuh bulan puasa tahun lalu bilang bahwa memanfaatkan bangunan yang sudah ada di desa itu. Betul. Jadi mungkin waktu itu kan diskusi masih berjalan terus sampai terbentuk konsep ini kan. Jadi mungkin beliau sampaikan pada saat konsep ini lagi sedang digodok dan belum terbentuk desain maupun konsep pembangunannya seperti apa gitu. Oke, kembali ke soal duitnya dari mana? Nah, duitnya Pak Purbaya ini nggak tiba-tiba diminta sama Bang Jo, ini kita butuh duit nih untuk bayar uang muka nih. Oh, saya duitnya udah ada ini. Oh gitu? Sudah tersedia. Dari mana? Jadi saya tidak tahu politisnya seperti apa, tapi sepertinya ini dari dana desa diberikan kepada Kementerian Koperasi. Kementerian Koperasi mengkontrakkan melalui Bank Himbara, melalui Menteri Keuangan, minta kepada Bank Himbara untuk memberikan mencairkan uang kepada kami. Kemudian nanti sepertinya politisnya itu nanti akan dicicil oleh Kementerian Keuangan kepada bank-bank himbara tersebut. Oh, jadi ini pakai APBN berarti ya? APBN anggaran untuk Koperasi Desa Merah Putih. Betul. Ini bukan yang himbara. Ini APBN untuk dana desa yang di istilahnya seperti saya ini secara politis mungkin lebih tepatnya Ibu tanya ke Purbaya lah saya. Betul ini. Berarti tapi ada uangnya. Ada uangnya, uangnya sudah ada. Udah tersedia. Sudah tersedia gitu. Nah, jadi terkait dengan Pak Dahlan Ihsan tadi, beliau sangat saya panuti karena beliau adalah tokoh yang sangat concern terkait di bagaimana melakukan inovasi-inovasi dan ini juga bagian dari inovasi yang seperti beliau lakukan. Jadi untuk menghentikan suatu production lain, kita harus memastikan bahwa kita sudah memberikan down payment. Karena dengan down payment itulah mereka menghentikan production lain mereka dan mengkhususkan untuk memproduksi mobil untuk kebutuhan kita dalam waktu yang pendek. Tadinya itu kami sempat berdebat lama juga dengan mereka karena mereka hanya mampu mensuplai antara 2.000 sampai 5.000 sampai akhir tahun gitu. Mereka itu siapa? Termasuk si Mahindra maupun Tata Motor gitu. Karena mereka sudah punya pasar yang rutin yang mereka supply gitu. Sehingga sampai kita bisa meyakinkan mereka bahwa apa yang kita lakukan ini adalah serius dan uangnya ada. Baru mereka mau menandatangani kontrak dengan kita dan menghentikan produksi lain mereka untuk khusus fokus memproduksi mobil untuk Koperasi Desa Merah Putih. Berarti 105.000 itu targetnya nyampe Indonesia kapan? Paling lama saya targetkan kepada mereka itu adalah November karena kita perlu mendistribusikan kepada Koperasi Desa Merah Putih yang tersebar di seluruh Indonesia ini kan tidak gampang gitu. Ini masuknya barang modal, jadi hitungannya, jadi memang benar-benar ini akan sangat membantu operasional Koperasi Desa Merah Putih yang juga sampai sekarang banyak orang masih belum percaya apakah ini akan jalan apa enggak. Sedemikian sehingga apakah ini tidak hanya akan membebani kos apa segala macam. Jadi gimana ceritanya ini? Jadi ini juga yang menarik nih. Sebetulnya ini belum ada publik yang tahu, kecuali Mbak Uni nih saya buka rahasianya nih. Jadi Koperasi Desa Merah Putih ini konsepnya nanti akan dijalankan dulu oleh Agrinas selama 2 tahun secara profesional.
Nah, dan kita harapkan dalam 2 tahun ini selain siklus daripada retail itu sudah terbangun, tapi kita sudah memastikan bahwa Koperasi Merah Putih ini akan berjalan autopilot. Jadi nanti kita di Agrinas setelah kita 2 tahun kita serahkan kepada teman-teman di desa, di pengurus koperasi di desa, kita di pusat ini bisa mengendalikan terkait urusan fraud, urusan akuntabilitas, urusan masalah SOP yang sudah kita berikan dan sudah kita siapkan itu dilaksanakan sehingga koperasi ini tetap berjalan dan akan menjadi tulang punggung ekonomi di desa dan terjadi pemerataan di desa-desa gitu. Oke, berarti yang mengelola, jadi waktu yang lagi-lagi tahun lalu Pak Menko Zulhas menceritakan bahwa yang akan mengelola itu diambil dari dinas koperasi setempat, 2 orang digaji sama dinas koperasi. Jadi waktu itu Pak Menko itu ingin menunjukkan bahwa ini tuh udah pasti untung lah, misalnya gas melon 3 kilo, Pertamina akan langsung drop ke sana, lalu ada margin. Jadi sebetulnya udah pasti untung. Beras juga. Jadi nggak akan ada ceritanya bahwa Koperasi Desa Merah Putih ini menurut Pak Zulhas itu rugi seperti yang dikhawatirkan. Betul sekali. Memang seperti itu. Memang konsepnya kurang lebih seperti itu, tapi kan mungkin itu di pembahasan awal. Tetapi setelah itu, setelah kita lakukan analisa, kita melakukan survei, kira-kira modeling konsepnya itu yang lebih tepat itu seperti apa gitu. Nanti teman-teman yang dari dinas koperasi itu melakukan pengawasan dan pengontrolan sehingga jalan koperasi yang dilaksanakan oleh Agrinas ini bisa berjalan sesuai dengan target. Dan sebagai retail itu kita harus memiliki ekosistem yang tumbuh sesuai dengan ekosistem retail itu sendiri. Ini bukan bisnis yang sifatnya project. Ini bisnis yang memerlukan suatu sense of entrepreneur-nya itu harus ada. Dan ini kalau tidak kita didik dulu teman-teman yang di desa, khususnya nanti kita akan merekrut 18 orang di setiap desa. Jadi dengan ada Koperasi Merah Putih ini, harapan kita akan membuka sekitar lapangan kerja 1.560.000 di seluruh Indonesia, lapangan pekerjaan baru secara bersamaan sesuai dengan dimulainya pembangunan tersebut. Nah, adik-adik yang nanti akan kita berikan tugas untuk menjalankan menjalankan bisnis Koperasi Merah Putih tersebut, nanti mereka ini yang akan melanjutkan kegiatan ini apabila ekosistem retailnya sudah selesai kita bangun gitu. Oh, jangan-jangan Bang Jo juga di belakang ide bahwa tidak diberikan lagi izin untuk retail modern minimarket. Wah, tidak. Kami ini itu juga bagian yang lagi rame loh. Karena kami ini adalah bagian dari swasta dan terus terang aja, saya di rumah selalu punya agen distribusi, agen sembako. Nah, saya baru tutup secara paksa, saya paksa istri saya tutup pada saat COVID kemarin. Dan setelah saya tutup, sekarang belum buka lagi gitu. Tapi masalah... Karena dianggap nanti itu jadi akan ada persaingan. Oh tidak sama sekali. Antara Kopdes Kota Merah Putih dengan minimarket jaringan yang 2 merek besar yang selama ini sudah eksis. Saya pikir 2 merek besar yang sekarang ini sudah eksis ini, mereka kan rata-rata kan adanya di kota-kota gitu. Jadi Koperasi Merah Putih ini ada di desa-desa dan kita karena begini, Koperasi Merah Putih ini saya sebut itu koperasi retail plus. Retail plus-plusnya kenapa? Itu kita menjalankan retail yang seperti umumnya. Kemudian kita juga menyiapkan tempat untuk UMKM. Kemudian kita juga membuka ruang untuk ibu-ibu bisa menjual kue basah, produk-produk yang harian yang bisa dijual di situ. Kemudian kita juga ada e-commerce-nya. Kemudian kita juga ada marketplace sehingga teman-teman yang produksi di desa atau promosi di kecamatan-kecamatan nanti bisa menggunakan Koperasi Merah Putih ini sebagai kendaraan untuk menghubungkan mereka dengan pasar di seluruh Indonesia maupun seluruh dunia gitu. Sehingga harapan kita ekonomi akan bergulir secara kencang gitu. Dan ini konsep yang mungkin baru
kami sudah bangun dalam waktu yang cukup lama dan kami berdiskusi sampai setiap hari kami terus melakukan perbaikan-perbaikan dan penyesuaian gitu. Oke, 3 pertanyaan terakhir. Ya. Harga, tadi kan Bang Joyo ingin meyakinkan bahwa harga dari India itu lebih murah daripada kalau beli dari Indonesia. Contohnya ada nggak yang konkret? Konkretnya begini, karena ini kan saya tanda tangan NDA nih. Kalau buka kan pasti saya di penjara. Tetapi dari pengadaan sarana prasarana ini kami melakukan efisiensi sebesar 46 triliun 541 miliar. Itu sudah membuktikan bahwa pasti lebih murah karena ada efisiensi yang luar biasa karena kami melakukan impor tersebut gitu. Nah, kemudian Bang Dasko. Bang Dasko sebenarnya mengatakan jangan diimpor dulu, tunggu presiden kembali ke tanah air. Tapi ternyata 1.200 sudah ada. Ini provokasi nih, ini provokator nih. Loh enggak, ini kan rame. Ya betul, kan? Kami kan begini, seperti saya sudah sampaikan di media-media, kami ini kan badan usaha milik negara. Kami pasti setia, taat, dan loyal kepada atas perintah dari negara yang dimana di sini diwakili oleh presiden maupun rakyat yang diwakili oleh DPR. Jadi kalau keputusan rakyat dan keputusan pemerintah sudah sesuai dengan apa yang beliau sampaikan, kami pasti taat, loyal, dan setia dan manut. Tapi udah ada komunikasi dengan Bang Dasko sesudah Bang Dasko bikin statement? Kami mungkin sudah mensuplai data kepada beliau. Kami sudah tunjukkan bahwa ini tidak ujuk-ujuk kami melakukan impor, tetapi ini sudah melalui suatu proses yang begitu lama. Yang tadi itu ditunjukin ya? Kita berikan semuanya, kita termasuk NDA yang ada pun saya berikan, karena saya rasa untuk DPR dan pemerintah saya tidak perlu menutupi, tetapi soalnya kan ini pernyataan di antara 2 orang yang dikenal dekat dengan presiden. Jadi menimbulkan pertanyaan oleh publik. Tapi sebetulnya udah clear, udah oke. Saya rasa dengan beliau kan seorang yang bijak dan seorang tokoh nasional, dan beliau saya rasa bisa menilai sesuatu secara bijak dan beliau mengerti bagaimana menjalankan suatu kegiatan demi untuk kepentingan rakyat yang lebih besar. Pasti beliau pasti bijak untuk melihat ini setelah mendapatkan data-data dari saya. Dan saya yakin bahwa sebelumnya itu beliau hanya mendapatkan data dari pihak-pihak tertentu yang punya kepentingan yang mungkin kuenya selama ini terganggu dengan masuknya mobil dari India ini gitu. Kan presiden memang pas ini rame, presiden sedang di luar negeri ya, dari Amerika terus ke London. Sesudah itu apakah presiden ada kontak ke Bang Joyo? Sampai hari ini belum. Atau Bang Joyo lapor lewat Letkol Teddy, Seskap misalnya? Belum juga gitu. Belum ya. Jadi memang nggak ada sama sekali. Belum ada sama sekali. Nah, seperti perbedaan pendapat atau larangan, Bang Dasko melarang, tapi Agrinas, Bang Joyo tetap udah nyampe di sini aja, itu yang 1.200. Juga kemudian memunculkan rumors yang berkaitan dengan situasi politik ya, di masyarakat itu sudah lama beredar ada rivalitas antara 2 orang yang dikenal dekat dengan presiden, yaitu Bang Dasko dan Menhan Safri. Dan dalam konteks ini ada yang mengatakan, oh Bang Joyo ini bisa pede bahkan quote unquote tetap mengimpor itu karena di backup oleh Menhan Safri Samsudin, benar nggak? Ini rumors yang sedang berkembang dan menurut saya ini lucu dan sangat menarik karena begini. Kebetulan waktu terjadi bencana tsunami, bencana di Aceh, banjir di Aceh, itu RMA memberikan berdiskusi dengan saya. RMA ini siapa? Salah satu importernya Mahindra di Indonesia. ATPN-nya Mahindra. ATPN Mahindra. Pak, kami ada mobil yang NIK-nya NIK 2022, ini udah susah dijual nih. Kami mau hibahkan ke Aceh, mungkin Pak Jo bisa ada saran kita hibahkan kemana? Udah hibahkan aja ke Kemhan supaya bisa digunakan untuk mendorong logistik di lokasi bencana. Mengingat bahwa semua orang hanya memberi barang tetapi tidak memikirkan logistik, dan ini sangat tepat sekali kalau dari RMA mau mendukung kegiatan tersebut gitu. Akhirnya terjadilah mereka memberikan hibah tersebut. Dan yang sekarang yang menarik ini adalah
mereka ini ATPN, kan di sini ada 2 ATPN dari Mahindra sendiri. ATPN yang memberikan hibah ini tidak mendapatkan kontrak satupun mobil dari saya gitu, termasuk yang untuk yang Kopdis yang ini. Koperasi Merah Putih ini gitu. Jadi kalau dihubung-hubungkan itu kan hanya ilmu cocok logi aja gitu. Mencocok-cocokkan seolah-olah kayaknya itu bertemu di bintang gitu. Perang bintang Perang katanya. bintang, Perang gitu, bintang betul. di Tidak ada sama impor sekali. 105.000 kendaraan dari India di tengah perang bintang katanya gitu. Tidak ada. Enggak ya? Saya rasa itu jauh dari itu sama sekali karena sebetulnya orang sekarang yang paling sakit hati mendengar isu itu adalah pihak dari RMA yang memberikan hibah tapi tidak mendapatkan order dari saya gitu. Hibahnya lewat Kemhan ya, Hibah untuk yang untuk penanganan bencana di Sumatera ya. Kemarin, betul. Oh oke, jadi itu teman-teman. Jadi clear lah ya, jangan pecah ini. bannya ya. Tapi terakhir, Bang Jo ini anggota Gerindra nggak? Saya secara anggota memiliki kartu anggota tidak. Tetapi saya rasa kedekatan saya dengan teman-teman di Gerindra lebih daripada anggota gitu. Oke. Jadi bukan anggota Gerindra, tapi dekat. Secara kartu saya tidak punya. Oke. Betul. Ya, dan berseragam Gerindra saya tidak pernah juga gitu. Makanya bukan tidak pernah melihat saya menggunakan seragam Gerindra, tetapi saya selalu berada di lingkungan dan di sekitar teman-teman. Wah, termasuk dalam kegiatan-kegiatan tertentu, umpamanya dalam zaman-zaman masih perjuangan ya, belum ini kegiatan-kegiatan acara ulang tahun atau acara mungkin saya tidak ada duduk di dalam jajaran, tetapi saya yang bagian ngulinya gitu. Oke, behind the scene. Ya. Tidak orang juga di balik layar nggak? Tidak juga kan di balik layar. Saya hanya bagian kulinya sesuai dengan baju, jadi digulung bagian kerjanya gitu. Oke, Bang Jo ini banyak banget menjawab pertanyaan-pertanyaan yang selama ini benar-benar buat orang nggak tahu ya. Dari awal tadi bagaimana proses Bang Jo mengenal Pak Prabowo ternyata sejak kecil, usia 6 tahun dan sampai kemudian dibalik cerita kontroversi 105.000 impor dari India. Dan juga termasuk isu dengan Pak Safri dan Pak Dasko dan segala macam. Terima kasih sekali lagi. Kita akan melihat ya, kita akan lihat war room-nya. War room-nya supaya Mbak Uni bisa lihat langsung. Jadi saya dibantu sama teman-teman dari TNI untuk tidak hanya dalam menggerakkan pembangunannya, tapi juga untuk melakukan monitoringnya gitu. Jadi kita bisa melihat di sini secara real time ini. Coba diarahkan ke peta utamanya, ke dashboardnya. Di zoom. Nah, titik-titik ini menggambarkan bahwa yang hijau itu sedang dibangun, kemudian yang biru itu sudah selesai, yang putih itu sudah diverifikasi, dan yang merah sudah terverifikasi, kalau yang kuning sedang diverifikasi. Nah, dari sini kita bisa mantau secara acak dengan mengetik mana saja. Coba ketik mana saja di Kalimantan sini deh. Ini yang biru, jangan berarti digedein, udah ya? Berarti yang biru berarti udah ready ya? Yang biru sudah ready. Mau lihat yang sudah ready? Ya, coba lihat yang sudah ready deh. Coba lihat yang sudah ready. Yang biru. Yang biru. Atau keluar ke dashboard, masuk ke yang biru-biru semua, biar kelihatan ini. Jadi yang proyek saya sekarang ini jumlah yang terbangun 31.000. Nah, sekarang yang sudah selesai 1.500. Yang sudah selesai 100%. Oke, coba tuh. Nah, silakan Mbak Uni. Jawa ini sudah hampir penuh ini. Tercover. Coba ini udah coba di zoom. Ini Jawa ini yang sudah selesai bangunan untuk koperasi desa. Di zoom sedikit, dibuka supaya kelihatan lebih ini lagi. Buka lagi. Nah, kelihatan titiknya. Jogja. Patas. Oh, di Wates ada. Coba. Kalau dia sudah begini baru bisa di klik hijaunya. Jadi di sini Ibu bisa lihat naik dulu. Sudah ada ini. Jadi ini contohnya. babinsanya namanya Pak Aminuddin. Lokasinya di Trimurti, Serendakan, Bantul. Kemudian dandimnya adalah Pak Fikri. Kemudian konsultan di provinsinya namanya Pak Ahmad Susandi. Zibannya dari Zeni Bangunan
itu Peltum Muhammad Arif yang mengontrol. Babinsanya Serda Aminuddin, mandornya Pak Adrianto, pengawasnya Pak Ahmad Susandi. Ini detail nih kalau di Jawa Jadi dilengkap. bisa ditelepon setiap saat ya, Bisa udah ada ditelepon, jelasnya bisa, ya. Bisa lihat. Coba klik hijaunya. Oh. Jadi dia setiap hari dia foto harus ada selfie-nya. Ini dia udah selesai tanggal 20, ini hari ini. Berarti hari ini baru selesai nih verifikasinya. Ini koperasinya, Bu. Coba klik yang bisa kelihatan semuanya. Ada coba pilih pilihan yang lain. Turun lagi. Oh, jadi ini desainnya sama semua ya? Sama semua. Oke. Coba klik yang lain yang bisa kelihatan full tampaknya. Jadi ini bangunan semuanya pakai dana desa? Jadi dana yang 3 miliar itu untuk membangun bangunan ini, untuk menyediakan mobil truk 1 unit, untuk menjam pickup 1 unit, 2 motor, kemudian gerai dan seluruh isinya. Itu tapi pinjaman ke Himbara kan? Harus dibalikin? Pinjaman ke Himbara yang akan dibayar oleh Menteri Keuangan. Oh, oke. Seperti itu. Nah, dengan ini kira-kira ini command center kita. Kita dibantu oleh teman-teman dari TNI yang di BKO-kan kepada kami sesuai dengan PKS. Mereka yang harus melakukan verifikasi dan validasi terhadap lahan dan berkoordinasi langsung dengan Babinsa. Jadi Babinsa bersama dengan Kepala Desa dan Forkopimda, mereka nanti setelah verifikasi clear, baru kami di sini terima dan dilaporkan kepada dandim-dandim di seluruh pelosok di seluruh Indonesia. Okay. Jadi ini tiap hari kegiatan kita dari pagi sampai dengan jam 9 malam. Karena di Indonesia Timur tuh jam 9 malam, mereka di sana sudah jam 11. Beda 2 jam. Beda 2 jam. Jadi masing-masing orang mengendalikan beberapa daerah, ada yang mengendalikan 3 komputer mengendalikan 1 daerah karena jumlah penduduknya cukup banyak. Mungkin itu ya kira-kira war room-nya. Iya. Terima kasih banyak ya semuanya. Selamat sore. Terima kasih.